私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Halo semuanya, balik lagi di channel yang seadanya ini. Kali ini gue bakalan ngebahas apa saja yang terjadi di anime Tensura di season 2 yang core 2 nya ini. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Oke, langsung saja kita yang ke pertama, yaitu pembentukan diplomatik antara Tempest dan dinasti Sarion. Nah, ini sudah kita lihat di animenya di episode 15 kalau nggak salah. Jadi nggak bakalan gue bahas lebih tuntas. Selanjutnya yaitu kemunculan Kazarim atau Kagali. Ini juga sudah dilihatkan dalam animenya. Nah, selanjutnya adalah kemunculan Demon Lord Guy dan Leon. Kalau untuk Leon kan di season 1 juga diperlihatkan sedikit. Nah, kalau untuk Guy, nanti kemunculannya pas saat pertemuan antara Guy dan Leon di kediaman Guy. Di situ nanti akan diperlihatkan Velzat juga, yang dimana mereka membahas penjamuan Walpurgis. Yang selanjutnya adalah scene penjamuan Walpurgis, yang dimana Rimuru, Shion, dan Rangga dijemput oleh bawahannya si Guy pakai pintu teleportasi. Penjamuan ini juga mempertemukan Rimuru dan Leon, yang dimana Rimuru sangat ingin menghabisi si Leon jikalau Leon tidak menyadari bahwa Rimuru mirip sama si Zui. Nah, yang selanjutnya adalah pertempuran pasukan Tempest dan Iruzania melawan pasukan Milim dan Clayman. Di scene ini pasukan musuh sekitar 30.000 orang. Nah, Rimuru mengirim pasukannya lewat sihir transfer, yang dimana seharusnya pasukan musuh dulu yang menyerang, tapi malah kebalikannya. Selanjutnya adalah scene Benimaru versus Charybdis. Kala itu pertarungan antara Yamza si jari tengah Clayman melawan Alphys dari Yuruzania. Nah, si Yamza ini terpojok sampai sekarat. Lalu di saat dia menyerah, tiba-tiba tangan si Yamza bergerak sendiri, menelan sebuah benda seperti bola yang membuat si Yamza menjadi inti dari Charybdis. Semua yang panik akan kehadiran si Charybdis. Lalu tiba-tiba datang Benimaru menebas badan si Charybdis, dan seketika Charybdis pun menghilang dari pandangan. Nah, untuk selanjutnya adalah scene di mana Shuna melawan Skeleton Undead atau Adalman, Zoe melawan Dragon Zombie atau Wenti, lalu Hakuro melawan Undead Knight si Albert. Di saat Shuna, Zoe, dan Hakuro melakukan perjalanan ke kastil Clayman, tiba-tiba mereka dikepung oleh si jari telunjuk Clayman atau Adalman beserta ribuan pasukannya. Nah, di sini Shuna telah dapat info tentang Adalman dari Myuran sebelumnya. Jadi Shuna pun menghadapi si Adalman dengan santai dan serius. Maksudnya santai tapi serius. Pertama, Adalman menyerang dengan Erosive Magic Ajit Bullet. Lalu Shuna menangkisnya dengan Illusion Flame Barrier. Lalu Adalman pun menyerangnya lagi dengan The Gerard of Sheckless. Lalu Shuna pun mengeluarkan Holy Gospel-nya. Holy Gospel adalah sihir suci. Sihir suci dapat dikeluarkan kalau seseorang memiliki iman kepada dewa. Nah, setelah itu Adalman pun menyadari bahwa dia sudah lama tidak memiliki iman kepada dewanya, karena sekarang dia di bawah pengaruh Clayman. Lalu Adalman tetap menyerang Shuna dengan Soul of Chill Breaking Down. Shuna yang menunggunya, dia mengeluarkan skill itu langsung mengeluarkan sihir Soul of Chill Running Widely, yang dimana keluar rantai dari sihirnya, dan itu membuat Shuna bisa membebaskan si Adalman dan pasukannya. Nah, si Wenti yang dilawan Zoe dan Albert yang dilawan Hakuro pun menghilang. Oke, lanjut lagi ke Gabil versus Midley. Midley adalah seorang bawahan dari Milim. Dia seorang pemuja naga, tapi mereka tidak berevolusi dari Lizardman. Mereka adalah keturunan naga yang berubah wujud menjadi manusia dan kawin dengan manusia. Selanjutnya adalah scene di mana Rimuru melawan Milim. Di sini yang kita tahu si Milim dikendalikan oleh Clayman.
Walaupun itu hanya akting, tapi si Milim disuruh Clayman untuk menghabisi Rimuru dan kawan-kawan. Milim menyerang Rimuru dengan kekuatan yang tidak diragukan lagi. Tujuan Rimuru melawan Milim sekalian untuk membebaskannya dari pengaruh si Clayman. Si Milim pun terus menyerang Rimuru, dan Rimuru juga fokus menghindar sambil melihat situasi untuk mengambil permata yang ada di tangan Milim. Oke, scene selanjutnya adalah pertarungan antara Veldora dan Milim. Kedatangan Veldora di sini pas di saat Rimuru diserang oleh Milim dengan kekuatan yang maha dahsyat. Tapi tiba-tiba muncul Veldora yang entah dari mana. Kemunculannya itu membuat seisi ruangan bingung dan heran. Nah, lalu Rimuru pun memanfaatkan situasi. Dia pun menyuruh Veldora untuk bertarung melawan si Milim. Di sela pertarungan, mereka berdua seperti melakukan kontak batin atau apapun itu yang intinya si Milim ngisi tahu kalau dia hanya pura-pura. Lalu Veldora pun sadar akan hal itu dan mereka pun bertarung dengan kekuatan mereka. Oke, lanjut lagi, yang berikutnya adalah scene Sion melawan Clayman. Di scene ini Rimuru tidak ingin melawan Clayman karena dia tahu bahwa kekuatan Clayman pada saat itu hanya sebatas biasa saja untuk seukuran Demon Lord. Makanya dia menyuruh Sion untuk melawannya. Sion pun langsung menyerang si Clayman dan Clayman pun terlempar. Lalu Clayman pun mengeluarkan bonekanya si Marionette Dance. Tapi itu tidak berpengaruh ke Sion. Demon Lord yang melihat aksi Sion pun takjub. Lalu Clayman pun ingin membangkitkan bonekanya lagi, tapi tidak berhasil. Nah, selanjutnya adalah scene di mana Rangga versus Ninehead. Ninehead dikeluarkan oleh Clayman pada saat dia menerima pukulan pertama dari Sion. Yang disuruh Rimuru untuk melawan Ninehead adalah si Rangga. Mereka pun bertarung. Tapi Rangga tidak begitu menyerangnya karena Rangga menyadari kalau si Ninehead ini diminta untuk dibebaskan dari Clayman. Lalu si Rangga pun meminta bantuan dari Rimuru untuk membebaskan si Ninehead. Selanjutnya ada juga pertarungan Beretta dan Viola. Nah, sama halnya dengan si Ninehead, Viola dikeluarkan oleh Clayman saat dia menerima pukulan pertama dari Sion. Viola dan Milim menyerang Rimuru. Nah, Beretta yang melihat itu, dia pun ingin membantu Rimuru dengan menghadapi si Viola. Beretta meminta izin ke Guy untuk masuk ke dalam kekainya atau penghalangnya. Setelah mendapatkan izin, mereka pun bertarung. Nah, pertarungannya dimenangkan oleh Beretta. Dia menusuk si Viola. Scene selanjutnya adalah pertarungan antara Rimuru dan Clayman. Di sini, Clayman bangkit menjadi Raja Iblis sejati. Walaupun sifatnya hanya sementara. Nah, kekuatannya di atas Carrion dan Frey. Bahkan Carrion menawarkan diri untuk membantu Rimuru. Tapi Rimuru menolaknya karena dia beranggapan bahwa dia ingin mengosongkan kursi Raja Iblis dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya mereka pun mulai bertarung. Pertama, si Clayman menyerang Rimuru dengan Demon Blaster. Tapi itu semua diserap oleh Rimuru. Demon Lord lainnya yang melihat aksi Rimuru pun kagum dengan dia, terutama Milim, Guy, Ramirez, dan Veldora. Lalu Rimuru pun memukul Clayman dengan menggunakan akselerasi pikiran. Pukulan yang ditambah dengan akselerasi pikiran bisa mengakibatkan efek yang sangat bahaya. Satu pukulan saja bisa setara dengan beberapa hari rasa sakit untuk Clayman. Lalu Rimuru di sini ingin langsung mengeksekusi Clayman dengan sekali serangan. Dan akhirnya Rimuru pun melenyapkan Clayman semuanya termasuk astral bodinya. Yang tersisa hanya topeng badutnya. Oke, scene selanjutnya adalah pertarungan Roy Valentine melawan Laplace. Di sini Laplace menyusup ke kerajaan Ruminas. Tapi tiba-tiba muncul si Roy dan dia memberitahu bahwa Clayman sudah tewas. Mendengar itu Laplace pun marah. Lalu dia memukul si Roy. Dia terus-menerus menyerang si Roy. Kemudian Roy pun sadar kalau Laplace bukan orang sembarangan. Kemudian Laplace menyerang si Roy lagi dan mengambil inti dari si Roy. Roy pun akhirnya mati. Nah,
Prajurit yang melihat itu pun kemudian menyerang si Leples, tapi Leples membantai semuanya. Scene selanjutnya adalah pengunduran diri dari Frey dan Carrion. Setelah mereka melihat pertarungan antara Rimuru melawan Clayman, mereka sadar bahwa kekuatan mereka masih jauh dibanding Demon Lord lainnya. Akhirnya mereka pun mengundurkan diri dari Raja Iblis dan menjadi bawahannya Milim. Yang itu, scene selanjutnya adalah pembubaran Ten Great Demon Lord menjadi Octagram. Dengan terbunuhnya Clayman dan pengunduran diri dari Carrion dan Frey, kini Raja Iblis tersisa 8. Nah, disinilah Ten Great Demon dibubarkan. Lalu para Demon Lord mencari nama baru. Mereka pun tidak tahu nama apa yang bagus. Lalu tiba-tiba Veldora pun nyeletuk. Kalau masalah nama, Rimuru yang paling jago, jawab Veldora. Ramirez pun menjawab omongan Veldora. Dia juga setuju kalau Rimuru pandai dalam memberi nama. Nah, semua Demon Lord pun tertuju ke Rimuru. Terlebih lagi si Guy. Bubarnya nama yang lama diakibatkan oleh Rimuru. Jadi si Guy memberi hak spesial ke Rimuru untuk memberi nama kumpulan mereka yang baru. Awalnya Rimuru menolak. Namun kemudian si Guy memperlihatkan kekuatannya dan berjalan ke arah Rimuru dan menggigit telinga Rimuru. Rimuru pun merasa deg-degan dan dia akhirnya setuju. Lalu Rimuru pun melihat langit dan menatap bintang. Dia menemukan 8 bintang. Lalu Rimuru pun menyimpulkan namanya menjadi Octagram. Dan semua Demon Lord pun setuju dengan nama itu. Nah, semua kejadian yang disebutkan tadi ada di Light Novel volume 6. Itu mungkin saja akan muncul semuanya di animenya. Nah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa tonton terus Tensura season 2 yang core 2-nya tiap hari Selasa jam 10:35 malam waktu Indonesia Barat. Tonton di aplikasi legal. Kalau untuk sub Indo ada di Ikiyi, kalau yang sub Inggrisnya ada di YouTube channel Mus Asia. Kalau ingin baca novelnya ada di Drago Isekai. Dah, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa.